Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah dari seorang narasumber, sebut saja namanya Jojo. Dan Jojo itu adalah seorang YouTuber pemula. Jadi pemirsa, Jojo ini awalnya membuat konten tentang mukbang atau tentang kuliner. Namun saat beliau membuat konten kuliner dan juga mukbang, tidak ada peningkatan, peminatnya juga berkurang. Sedangkan Jojo ingin sekali channelnya cepat-cepat dimonetisasi. Namun pemirsa, karena persyaratan monetisasi itu selain subscribe juga jam tayang. Nah jadi channel Jojo ini jam tayangnya masih kurang, sedangkan Jojo mengelola channel tersebut sudah hampir 1 tahun, namun masih belum dimonetisasi karena memang persyaratannya belum memadai atau belum mencukupi, yaitu jam tayang. Sedangkan kebanggaan YouTuber manapun, baik itu YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah besar, pasti kebanggaannya adalah setelah dimonetisasi atau mendapatkan iklan dari pihak YouTube. Nah jadi pemirsa, Jojo itu ingin sekali channelnya secepatnya dimonetisasi, namun karena channel atau konten yang dibuatnya hanya mukbang dan juga kuliner, jadi sangat lamban sekali. Nah disitulah Jojo mulai mengalihkan profesi channelnya dari mukbang dan juga kuliner, ingin sekali mencoba ke dunia misteri atau mistis pemirsa. Jadi beliau itu akan mencoba explore tempat-tempat angker di malam hari. Walaupun memang Jojo itu bukan pemberani, memang penakut, namun Jojo ingin sekali channelnya cepat besar, cepat dimonetisasi, dan cepat dapat iklan. Lalu nama channelnya pun diganti, yang awalnya bernama Jojo Mukbang, lalu diganti menjadi Ari Faisal Misteri Vlog Channel. Jadi dia merubah nama channelnya juga. Lalu beliau mencoba menanyakan kepada warga letak-letak atau lokasi-lokasi tempat angker atau hutan angker kepada warga-warga, dan alhamdulillah warga memberitahukan atau memberikan informasi bahwa di suatu hutan atau suatu tempat ada tempat yang sangat angker. Nah di situ Jojo sangat antusias sekali untuk melakukan konten pertama atau penelusuran pertama, yaitu penelusuran misteri. Nah karena Jojo itu seorang penakut dan tidak mungkin Jojo melakukan penelusuran tersebut sendirian, jadi Jojo mengajak 2 orang temannya yang bernama Teddy dan juga Irwan. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya kami lanjutkan, tolong di like dulu, di komen dan juga di share. Juga yang belum di subscribe tolong di subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, setelah Teddy dan Irwan setuju dan mau mengantar Teddy untuk konten ke salah satu hutan angker, lalu mereka pun bersepakat untuk berangkat jam 4 sore ke lokasi, ke tempat penduduk, dan mereka pun berangkat dengan membawa senter besar, lampu, dan juga kamera tentunya pemirsa. Nah mereka pun berangkat menggunakan motor ke salah satu rumah penduduk, dan motor tersebut mereka simpan di rumah warga, rumah penduduk. Lalu mereka pun berjalan menuju ke hutan yang dituju, yaitu hutan angker. Dan sebelum mereka berangkat ke hutan, mereka tidak lupa membeli terasi pemirsa, karena mungkin Jojo pernah atau sering melihat di konten-konten milik orang lain saat explore atau penelusuran tempat angker itu membakar terasi. Jadi Jojo pun membeli terasi mentah dulu ke warung yang ada di sekitaran situ. Lalu mereka pun berangkat ke salah satu hutan yang dituju, yang ditunjukkan atau yang diberi informasi dari warga. Mereka pun berangkat sekitar jam setengah 6. Nah jadi pas
maghrib itu mereka sudah sampai ke hutan, namun masih jarak ke lokasi yang dituju itu masih cukup jauh. Selang beberapa menit lalu mereka pun sampai ke lokasi yang dituju, meskipun mereka belum yakin kalau lokasi itu yang mereka tuju atas petunjuk dari warga. Mereka pun lalu berhenti di salah satu tempat yang lumayan terlihat menyeramkan atau angker, namun tempatnya sangat cocok untuk membuat konten. Dan mereka pun mulai mempersiapkan semua peralatan, menyalakan lampu, memasang kamera, dan lalu mereka mulai opening, yaitu Teddy sebagai host sekaligus pemilik channel di situ yang berbicara di depan kamera. Nah, mereka itu lalu pemirsa membakar terasi. Jadi mereka membuat dulu atau membakar dulu ranting-ranting kering, lalu mereka membakar terasi. Namun saat mereka membakar terasi tidak ada apa-apa yang terjadi, tidak ada penampakan yang terjadi, dan mereka hanya tersenyum dan tertawa-tawa pemirsa. Ternyata mereka beranggapan kalau membakar terasi itu bukan hal yang tepat kecuali memakai atau membakar dupa. Namun karena mereka tidak punya dupa, jadi mereka membawa terasi, namun saat terasi dibakar tidak terjadi apa-apa dan tidak ada penampakan apa-apa. Mereka semuanya tertawa, lalu mereka terus berjalan menyusuri hutan belantara yang sangat terlihat angker itu. Mereka terus berjalan hampir 5 menitan mereka berjalan, lalu mereka tapi mendengar suara gamelan pemirsa. Namun suara gamelan itu tidak terlalu jelas, namun terdengar hawar-hawar saja, dan mereka menganggap mungkin itu dari pedesaan atau dari kampung yang sedang memutar siaran wayang golek di radio atau di televisi. Mereka terus mendengarkan suara gamelan dan mencari-cari dari mana sumber suara gamelan itu pemirsa. Nah, tiba-tiba Teddy melihat satu cahaya, dan bukan cuma Teddy yang melihat, kedua temannya pun melihat satu cahaya, dan ternyata saat diperhatikan dengan jelas, diperhatikan dengan benar, ternyata cahaya itu adalah lampu petromak pemirsa. Lampu petromak yang ada di salah satu warung. Nah, mereka pun berjalan ke tempat tersebut, dan ternyata pemirsa benar, di situ ada salah satu warung, dan di luarnya dengan pencahayaan petromak seperti zaman dulu pemirsa. Kalau zaman sekarang petromak mungkin sudah sangat jarang sekali kecuali di perkampungan. Jadi mereka pun langsung menuju ke warung tersebut, dan dari kejauhan mereka melihat di depan warung itu ada bangku, ada kursi pemirsa. Nah, di kursi-kursi tersebut banyak juga anak muda yang sedang duduk-duduk merokok dan juga mungkin sedang ngopi. Jadi Teddy dan kedua temannya itu merasa yakin kalau itu memang warung sungguhan atau bukan warung gaib. Jadi mereka pun terus mendekati si warung tersebut, dan di hadapan warung itu ada laki-laki tua yang sedang menganyam atau merajut jala pemirsa. Kalau orang Sunda dibilangnya herap. Jadi si laki-laki tua tersebut sedang duduk di kursi kayu, sedang menganyam yang namanya jala. Jala itu adalah herap yang dibuat dari dari benang kenur. Nah, mereka pun Teddy, Irwan, dan Jojo pun mengarahkan kamera ke si kakek tua atau laki-laki tua yang sedang menganyam jala tersebut. Nah, saat mereka fokus memvideokan atau membuat video si laki-laki tua tersebut sedang menganyam jala, karena itu terlihat sangat menarik, tiba-tiba anak muda yang tadi sedang duduk di kursi di depan warung tersebut sudah menghilang entah kemana. Namun Teddy dan teman-temannya berpikiran positif, mungkin anak muda tersebut sudah
pergi atau sudah meninggalkan warung tersebut. Nah, pemirsa, yang membuat aneh itu, yang membuat Teddy dan kedua temannya itu merasa aneh, kenapa si kakek tua ini atau si bapak tua ini saat menganyam jala tersebut tidak berbicara sama sekali. Dan anehnya, padahal di situ sangat gelap, kenapa si kakek tua atau si bapak tua ini bisa menganyam jala sedangkan tidak ada pencahayaan, karena pencahayaan dari warung itu sangat jauh. Jadi mereka heran dengan keberadaan si bapak tua yang sedang menganyam jala dengan tidak memakai cahaya, padahal usianya sudah hampir 70 tahunan karena rambutnya semuanya sudah memutih. Dan anehnya, si bapak tua itu tidak berbicara sedikit pun kepada Irwan, kepada Teddy, dan juga kepada Jojo. Sedangkan mereka bertiga berada di hadapan si bapak tua yang sedang menganyam jala tersebut. Nah, pemirsa, di warung itu ada seorang perempuan berambut panjang, berwajah cantik, memakai kebaya hijau, rambutnya terurai sangat panjang sekali, duduk di hadapan warung, di dalam warung. Lalu di situ Teddy dan temannya mencoba mendekati ke warung tersebut, mengucapkan salam, namun si perempuan itu seolah tidak mendengar salam dari mereka, pemirsa. Nah, saat itu Teddy mencoba menanyakan kopi kepada si perempuan penunggu warung tersebut, dan si perempuan itu lagi-lagi tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Teddy. Nah, Teddy tetap beranggapan positif, mungkin si perempuan tersebut tidak bisa mendengar, atau mungkin, mohon maaf, mungkin tuli atau bagaimana. Nah, di situ Teddy mencoba memesan 3 gelas kopi kepada si perempuan tersebut, namun tiba-tiba dari dalam warung keluar seorang perempuan lagi membawa 3 gelas kopi. Yang anehnya itu, pemirsa, sedangkan Iwan belum berbicara untuk memesan kopi, namun baru niat dari Teddy, dari Irwan, dari Jojo itu niat untuk memesan kopi. Karena memang selain haus, kopi sangat cocok untuk malam hari. Jadi sebelum Teddy memesan kopi, tiba-tiba sudah ada perempuan dari dalam warung membawa 3 gelas kopi di atas nampan. Dan si perempuan itu berkata, "A, iya kopina, A." Itu bahasa Sunda, pemirsa, katanya, "A, ini kopinya, A." Di situ Teddy merasa heran, padahal Teddy belum mengutarakan untuk memesan kopi, namun anehnya si kopi itu sudah ada atau sudah dihidangkan oleh si perempuan yang satunya lagi dari dalam warung. Yang lebih aneh lagi yang mereka rasakan, jadi mereka melihat si penunggu warung perempuan yang berambut panjang sama sekali tidak berbicara ataupun memperlihatkan senyum atau memperlihatkan ramah kepada pengunjung atau tamu yang datang. Mereka hanya diam, menunduk ke bawah tanpa berekspresi, pemirsa. Begitupun yang tadi membawa kopi dari dalam warung, tidak berekspresi, cuma ngomong, "Ah, iya kopina, ah." Setelah itu mereka berdiri, tidak juga masuk ke dalam warung. Jadi mereka hanya diam, tapi tidak memperhatikan kepada mereka. Jadi mereka diam itu hanya berdiri dan melihat ke depan seolah tatapan kosong, pemirsa. Di situ Teddy dan teman-temannya tidak menghiraukan gelagat itu. Lalu saat itu Teddy kebelet pingin pipis. Lalu Jojo menyarankan coba ke belakang warung. Siapa tahu di belakang warung ada WC atau ada air. Nah, di situ Teddy ke belakang warung untuk kencing, dan anehnya, pemirsa, saat Teddy ke belakang warung itu tidak ada ruangan atau tidak ada warung sama sekali. Dan saat Teddy melihat ke belakang, warung itu tidak ada. Aneh sekali, pemirsa, padahal tadi si perempuan yang membawa kopi itu jelas-jelas
keluar dari dalam warung dan pasti di dalam warung itu masih ada ruangan ke dalamnya pemirsa. Jadi secara seperti biasa kalau warung-warung itu pasti ke belakangnya ada ruangan untuk masak, ruangan untuk menggoreng dan lain sebagainya. Namun yang dilihat tadi tidak ada ruangan sama sekali, justru hanyalah hutan belantara atau semak belukar. Dan saat Teddy melihat ke belakang tidak ada warung sama sekali. Namun saat Teddy selesai kencing, Teddy kembali ke depan menemui temannya yang berada di hadapan warung. Ternyata warung itu ada pemirsa, jadi masih ada. Kalau dilihat dari belakang warung itu tidak ada. Dan saat Teddy ke depan lagi ternyata warung itu masih ada. Di situ Teddy merasakan kejanggalan, namun Teddy tidak berusaha berbicara banyak kepada Jojo dan kepada Irwan pemirsa. Jadi Teddy hanya menyimpan perasaan, praduga dan pikiran seperti itu. Nah, Teddy, Irwan dan Jojo pun kembali melakukan explore di sekitaran situ setelah membuat video bapak-bapak tua tadi yang sedang menganyam jala, yang sedang merajut jala itu. Lalu Irwan mengarahkan kameranya ke arah warung, ke arah perempuan yang menunggu di warung, dan ke arah perempuan yang tadi menyediakan kopi atau membawa kopi buat mereka pemirsa. Sambil Jojo juga di situ explore bercerita sebagai hostnya, membicarakan tentang keberadaan warung di tengah hutan pemirsa. Nah, lalu mereka pun meminum kopi setelah melakukan explore. Tadinya niat Jojo ingin sekali mewawancara atau berbicara dengan si perempuan penunggu warung tersebut karena memang si perempuan itu sangat cantik. Namun sayangnya si perempuan itu saat diajak bicara, saat Jojo minta izin untuk bertanya-tanya kepada beliau, si perempuan tersebut tidak berbicara sama sekali, tidak menjawab pertanyaan Jojo, dan seolah si perempuan itu tidak mau di kamera atau tidak mau dieksplor atau di-shooting pemirsa. Dan yang lebih aneh lagi pemirsa, saat Jojo dan Irwan akan kembali merekam si laki-laki tua yang sedang menganyam jala tersebut, aneh sekali pemirsa. Si bapak-bapak tua tersebut sudah tidak ada dan justru yang ada di situ hanya pohon pisang yang sudah roboh. Jadi sangat aneh sekali, padahal saat mereka datang ke situ tidak melihat pohon pisang sama sekali. Dan yang anehnya, si bapak-bapak tua yang sedang merajut jala tersebut berubah menjadi pohon pisang yang sudah roboh. Di situ mereka pun masih tetap berpikiran positif. Mungkin pohon pisang tersebut tidak dilihat saat mereka datang ke situ. Namun yang anehnya, mereka pun bertanya dalam hati, kemana si bapak tua yang tadi sedang menganyam jala. Sedangkan selama mereka di situ mereka tidak melihat si bapak tua berdiri ataupun melangkah ataupun berjalan pemirsa, karena dari mulai datang mereka melihat si bapak tua tersebut sedang menganyam jala itu hanya duduk fokus menganyam jala, tidak bergerak sama sekali, tidak berbicara sama sekali. Namun yang anehnya, saat mereka melihat sudah tidak ada dan berubah menjadi pohon pisang. Di situ mereka merasa aneh dan mereka saling melirik satu sama lain, namun mereka tidak berusaha atau tidak berbicara tentang keanehan yang mereka dapat selama di warung tersebut. Karena merasakan keanehan, akhirnya Teddy membisikkan kepada Jojo untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena ini sangat di luar nalar menurut Teddy, sambil berbisik tidak dengan suara keras. Nah, di saat Teddy hendak meninggalkan tempat tersebut dan berniat untuk membayar kopi, saat Teddy mendekati si perempuan yang tadi sedang duduk ternyata sudah tidak ada pemirsa. Teddy pun memanggil-manggil si perempuan tersebut, melongo ke dalam warung, namun tetap tidak ada jawaban.
Padahal niat Teddy untuk membayar dan akan segera meninggalkan tempat tersebut. Di situ Teddy mencari-cari dan memanggil-manggil si perempuan tersebut dengan sebutan ce. Jadi Teddy berbicara seperti itu, namun tetap tidak ada sahutan. Dan si perempuan itu sudah tidak ada, dan anehnya lagi pemirsa yang membuat mereka ketakutan, tiba-tiba di warung tersebut berubah menjadi yang tadinya tiang-tiang kayu, yang tadinya ada genting di atapnya, yang tadinya banyak dagangan, namun dagangannya juga sangat aneh. Tidak ada dagangan yang memakai merek. Dagangan yang dijual di situ hanya sayur-sayuran, daun-daunan, dan di situ mulai mereka merasa aneh dengan kondisi warung tersebut. Yang biasanya di warung tersebut ada Indomie atau makanan-makanan cemilan lainnya, di situ tidak ada sama sekali. Yang terlihat hanya ada daun-daunan yang diikat digantung di warung tersebut. Nah, kita kembali saat Jojo dan Teddy memanggil si pemilik warung tersebut, tidak ada. Dan anehnya pemirsa, mereka semakin shock dan semakin ketakutan karena melihat warung itu berubah menjadi pohon-pohon besar pemirsa. Jadi dengan sekejap mata anehnya si warung itu tidak ada dan berubah menjadi semak belukar dengan pohon-pohon yang sangat besar. Di situ mereka shock dan langsung mendzikirkan ayat-ayat Al-Quran karena ketakutan, dan mereka langsung berlari meninggalkan si lokasi tersebut. Sambil berjalan setengah berlari, mereka pun terus mendzikirkan karena rasa takut itu, mendzikirkan ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat kursi dan lain sebagainya, juga takbir pemirsa. Dan akhirnya beberapa menit kemudian mereka sampai ke lokasi rumah penduduk. Yang pertama mereka masuk ke hutan tersebut, dan alhamdulillah mereka bersyukur di situ mereka terkapar di rumah penduduk dan menceritakan kejadian yang dialami kepada penduduk tersebut. Dan si penduduk berkata, syukur alhamdulillah mereka selamat, karena katanya di lokasi tersebut banyak atau pernah ada kejadian yang kasarung atau tersesat selama 1 minggu tidak bisa pulang, dan ternyata orang tersebut yang tersesat itu berada di bawah pohon besar sedang tidur pemirsa. Nah pemirsa, di malam itu mereka memutuskan untuk tidur di rumah penduduk, karena pulang pun mereka mungkin karena ketakutan, takut terjadi apa-apa. Itu juga atas saran dari warga supaya besok pagi pulangnya, dan malam ini katanya nginap saja di rumah ini. Dan mereka pun akhirnya nginap di rumah penduduk tersebut sambil dijampi-jampi oleh warga karena takutnya hal mistis tersebut masih nempel di tubuh mereka. Nah mereka pun akhirnya tidur, dan paginya mereka pulang, dan tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah memperbolehkan mereka nginep dan melayani mereka dengan baik, memberi makan dan lain sebagainya. Dan anehnya pemirsa, setelah mereka sampai di rumah, saat mereka akan melihat hasil dari video selama penelusuran tersebut, ternyata yang ada hanyalah gelap gulita pemirsa. Jadi tidak ada hasil video apapun. Yang ada hanya wajahnya Jojo saat menjadi host, saat berbicara di depan kamera. Namun saat mereka merekam bapak tua yang sedang merajut jala, merekam perempuan yang di dalam warung, semuanya tidak ada pemirsa, semuanya hanya gelap gulita. Dan mereka pun sangat kaget. Di situ mereka sangat shock karena baru pertama kali akan membuat konten penelusuran misteri. Kejadiannya seperti itu, dan mereka pun akhirnya kapok, tidak lagi membuat penelusuran misteri karena kejadian itu yang pertama kali
vlog pertama atau konten pertama dan gagal juga mendapatkan hal yang sangat di luar nalar. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Jojo, salah satu konten kreator yang mencoba menjajal kontennya di penelusuran misteri namun gagal. Namun penelusuran itu membuat dia kapok, membuat dia jera, apalagi teman-temannya pun sudah tidak akan mau lagi untuk diajak konten hal-hal seperti itu. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Jojo, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika pengucapan kami, pembicaraan kami kurang menarik atau banyak kesalahan. Mohon maaf, karena kami masih tetap belajar dan mencoba untuk memperbaiki. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya pemirsa. Dan kami berharap semua pemirsa yang selalu mendukung channel kami, yang selalu menonton video kami, diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah pemirsa, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe bagi yang belum, supaya channel kami bisa berkembang, supaya kami terus semangat untuk menceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.